Misteri kasus penganiayaan yang dialami artis Tamara Bleszynsky pekan ini seolah mendulang titik terang sekaligus teka-teki baru. Pasalnya, jika selama ini publik meraba-raba ada motif apa di balik tindak kekerasan yang dilakukan oleh Wayan Sobrat kepada Tamara, Mike Lewis, sang mantan suami kedua Tamara, justru berbeda. Bahkan secara mengejutkan, Mike menguak cerita miris tentang bagaimana Wayan diduga kerap meneror Tamara dan putranya Kenzo di rumah sejak 6 bulan lalu. Usut punya usut, kabarnya Wayan telah lama terobsesi dengan Tamara sehingga kerap mendatangi rumah Tamara, bahkan konon kerap marah setiap kali melihat Tamara bersama pria lain. Puncaknya, Wayan menjambak rambut Tamara saat mantan istri Mike Lewis itu dibonceng oleh temannya Adrian King dan berbuntut pelaporan hukum menyisakan tanda tanya. Mungkinkah Tamara menjadi korban dari seorang pria psikopat? Apa masalahnya Pak dengan Tamara itu, Pak? Masalah saya tetap baik-baik aja sama dia, ya. Ya, sabar, saya tetap baik-baik sama Tamara, ya. Sebenarnya aku udah dengar namanya si Wayan itu dari 6 bulan lalu, waktu pertama kali dia bikin peristiwa dengan Tamara sih, karena dia emang sih fans berat, tapi terlalu berat sih, sampai mungkin terobsesi. Ini orangnya yang nunggu di luar rumah terus cariin Tamara, terus sampai dia ngomong sesuatu yang apa sih, he threatens our life kan, dia bilang aku akan pukul kamu atau apa sih. Itu yang bikin aku kaget dari awal, terus aku bener-bener sih merasa kayak aku harus kesana untuk urus itu. So itulah kenapa aku suruh teman aku di Bali untuk menjaga ya, untuk lihat situasinya seperti apa. Tapi lama-lama dia orang Wayan, dia bilang nggak tahu kemana. Cuman baru kemarin datang lagi dan katanya dia tarik rambut Tamara waktu dia ada di motor, lagi dia bawa motor. Terus dia kayaknya mau pukul temannya dia dan Tamara juga takut, masih takut dia bawa senjata atau apa-apa untuk sakitin orang. Ya aku senang dia aman, dia langsung lari ke Polda. Dan mengejutkan, lama menghadapi sikap nekat dan obsesi berat Wayan Sobrat, bahkan Mike Lewis pun sempat menawarkan jasa bodyguard kepada Tamara, tapi alih-alih menerima tawaran Mike Lewis, tak banyak yang tahu Tamara justru lebih memilih untuk mengungsi ke Jakarta bersama putranya Kenzo secara diam-diam dan baru balik kembali ke rumahnya di Pulau Dewata Bali setelah merasa aman. Tak pelak, teka-teki pun mencuat, kerap memperlihatkan sikap tenang. Benarkah sesungguhnya Tamara menyimpan ketakutan luar biasa sehingga lebih memilih mengungsi ke Jakarta secara diam-diam dan pelit bicara menghadapi kasus Wayan Sobrat seperti berikut ini? Karena ya dia emang rencananya untuk Jakarta, ke Jakarta untuk ketemu keponakan saya yang baru datang ke Indonesia. Jadi ya kebetulan dia udah mau ke Jakarta dan aku ya benar-benar senang dan aku merasa lebih nyaman karena dia langsung ke Jakarta dan aku bisa menjaga dia dan Kenzo juga. Semuanya di Bali udah tahu, Polda udah tahu, wartawan udah nunggu di rumahnya Tamara. Jadi merasa lebih aman sih di situ. Jadi udah siap buat balik lagi ke Bali. Dan mungkin ini yang bikin si Wayan itu merasa malu dan nggak datang lagi. Well, Tamara is sangat-sangat famous kan. Ada banyak yang cinta dengan Tamara. Jadi ya aku tahu dia ada fans berat sih. Tapi ini paling berat, ya. paling keterlaluan. Kabar prihatin masih meliputi kisah duka keluarga almarhum pedangdut Irma Bule pasca tewas secara tragis akibat ular king cobra atraksi panggungnya sendiri. Ya, berbeda dari sebelumnya, kini keluarga almarhumah Irma tak lagi pasrah menanti kepastian hukum atas pelaporan mereka terhadap sang pawang ular. Buktinya, keluarga Irma mulai menggandeng pengacara untuk memastikan bahwa kasus kematian Irma dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dan hari ini rencananya tim kuasa hukum Irma Bule akan mendatangi kepolisian Karawang untuk mengusut tuntas kasus kematian Irma Bule dan meminta pertanggungjawaban kepada pihak penyelenggara serta meminta ganti rugi. Tidak hanya itu, pihak Irma Bule pun akan mensomasi sang pawang ular yang sebelumnya telah dilaporkan oleh keluarga Irma yang hingga kini belum juga mendulang kepastian status hukum. Pemberi kuasa sudah melaporkan ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Karawang ya, terkait pasal 359 KUHP, kelalaian menyebabkan kematian orang lain. Jadi ancaman hukumannya ya paling lama 5 tahun. Nah, untuk itu pihak keluarga meminta kami untuk mendorong proses ini betul-betul supaya pihak penegak hukum melakukan satu pekerjaan sesuai dengan SOP, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau mengarah pidana bisa juga kelalaian 359. Namun kalau kita kembalikan ke kelalaian ya tadi, si korban, si ular maupun si pawangnya ini sudah sering menggunakan atraksi ular ini kurang lebih selama 1 tahun. Jadi ular ini sudah sering dipakai atraksi oleh korban dengan pawang itu sendiri. Mungkin kalau kelalaian itu almarhum ini tidak pernah menggunakan ular ini, tapi dipaksa oleh si pawang, ini pakai aja, itu mungkin bisa. Ini kan tidak ada unsur ke sana. Ironisnya, di tengah penantian akan kepastian hukum kematian Irma Bule, kabarnya keluarga pun tengah kerepotan diguncang sedih. Pasalnya 2 dari 3 putri Irma yang masih kecil tak berhenti menanyakan kemana gerangan ibundanya berada. Tak pelak, suami Irma yang kini harus berperan sebagai ayah sekaligus ibu yang merawat anak-anaknya sepeninggal Irma pun konon mulai kebingungan menjawab. Setali 3 uang dengan sang suami, ibu Irma pun bahkan menangis menyaksikan betapa kematian Irma Bule masih meninggalkan jejak-jejak kesedihan yang tak terobati. Lantas, benarkah kabarnya keluarga Irma Bule masih terus bermimpi sosok Irma Bule? Ya, merangkap bapak dan ibu ya memang ya itu tanggung jawab saya gitu kan, karena memang ya 3 orang itu ya amanah dari almarhum gitu. Kalau anak-anak yang paling kecil yang masih sering nanyain mamanya kok belum pulang. Paling kecil paling rewel, bisa nanyain mamana gitu. Mama teh belum pulang-pulang ya manggung teh, gitu aja. Kan hanya geus kebayang teh kumaha kena gitu mun nyaho gitu. Ajak ayeuna oge geus rewel geus oge geuningan eta. Neangan ajak sekolah. Pramuka ya olahraga mi di mana olahraga kan kemudian menang mama ngagosok danya keur poe minggu teh ngagosok heula gosok nyuci mi kan gak tahu nyimpennya di mana da